wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Asyidki dengan NIM 2406012111375. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan mengenai Jacobi method dan juga Gauss-Seidel untuk memenuhi tugas metode numerik kelas D Universitas Diponegoro. Di sini saya menggunakan soal yang mana persamaan satu di sini adalah 20x plus y min 2z sama dengan 17. Lalu persamaan kedua 3x plus 20y min z sama dengan min 18. Persamaan yang ketiga di sini adalah 2x min 3y plus 20z sama dengan 25. Lalu kemudian untuk menghitung diagonal persamaannya, atau yang mana di sini menggunakan F1, F2, F3. F1 ini untuk menghitung X1 atau di sini X ya, menggunakan lambda X, Y, Z dengan 17 dikurangi Y plus 2Z bagi 20. Lalu F2 untuk menghitung X2 atau jika di soal untuk menghitung Y sama dengan lambda X, Y, Z kurang buka min 18 min 3X plus Z kurang tutup dibagi 20. Lalu F3-nya biasanya untuk menghitung X3 atau jika di soal untuk menghitung Z-nya sama dengan lambda X, Y, Z sama dengan kurung buka 25 dikurangi 2x plus 3y kurung tutup bagi 20. Lalu di sini menentukan nilai awal x0, y0, z0 dengan nilai masing-masingnya adalah 0. Lalu iterasinya di sini adalah 1. Lalu kemudian saya menggunakan E sebagai inputan untuk mengisi batas errornya dengan menggunakan float karena dalam bentuk desimal. Lalu kemudian menampilkan implementasi dari Jacobi-nya. Nah, di sini saya membuat di mana kondisi sama dengan true, lalu membuat loopingan dengan while kondisi. Jika kondisinya true, maka saya membuat X1, Y1, Z1 atau bisa disebut juga kondisi X, Y, Z pada iterasi yang pertama tadi. Lalu X1 di sini sama dengan F1 kurung buka X0, Y0, Z0 kurung tutup. Lalu Y0-nya sama dengan F2 X0, Y0, Z0 juga. Dan yang terakhir di sini Z1 sama dengan F3 kurung buka X0, Y0, Z0 kurung tutup. Lalu kemudian sini menampilkan nilai dari iterasi dan juga nilai dari X1, Y1, Z1-nya. Nah, ditampilkan kemudian menghitung batas error. Menggunakan S1 untuk menghitung batas error pada X sama dengan absolut kurung buka X1, X0 kurung tutup. E2 untuk menghitung batas error pada Y-nya yaitu absolut Y0, Y1 kurang Y0. Lalu yang ketiga adalah E3 untuk menghitung batas error pada Z-nya sama dengan absolut Z1 dikurangi Z0. Lalu setelah itu iterasi maka akan bertambah 1. Dan kemudian nilai dari X0 sama dengan X1, Y0 sama dengan Y1, Z0 sama dengan Z1. Atau bisa dibilang X0 sini terisi oleh nilai X1, Y0 terisi oleh nilai Y1, dan Z0 terisi oleh nilai Z1. Lalu kemudian saya menambahkan kondisi di mana batas error tadi yaitu S1, E2, E3 jika semuanya lebih dari inputan batas error yang E tadi, maka iterasi akan berlanjut ke iterasi selanjutnya. Maka ya iterasinya bertambah 1. Sini, loopingnya berlanjut. Lalu jika kondisinya salah, atau salah satu dari batas error tadi kurang dari inputan batas error tadi, maka langsung akan menampilkan solusi nilai akhir dari iterasi tadi. Nah, di sini saya menggunakan contoh, jika masukkan batas errornya 0,001, iterasi akan berhenti pada iterasi keempat dengan X-nya 1,0004, Y-nya min 1, Z-nya 0,9996. Lalu jika kita lihat pada Excel, nah di sini sama ya.
Ini pada iterasi keempat, pada iterasi keempat di sini x-nya 1,004 sama, lalu y-nya -1 dan z-nya sini 0,9996, tapi di sini 0,99965, ya mirip lah. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya metode Gauss-Seidel. Untuk untuk soalnya saya menggunakan soal yang sama seperti persamaan yang di awal tadi. Dan sebenarnya codingannya sama, cuma dibedakan pada Y1 dan Z1 ya di sini. Nah, untuk membentuk diagonal persamaan di sini sama juga menggunakan F1, F2, F3 dengan lambda yang tertera di sini. Lalu nilai awal X0, Y0, Z0-nya dengan masing-masing nilainya 0. Lalu iterasi pertama dari iterasi sama dengan 1. Lalu untuk inputan batas errornya E sama dengan float input bla bla ini. Lalu kemudian menampilkan implementasi dari iterasinya tadi. Menampilkan ini. Lalu selanjutnya kondisi sama dengan true. Saya membuat kondisi sama dengan true untuk melakukan loopingan di sini. While kondisi, jika kondisinya true, maka X1 di sini sama dengan F1, X0, Y0, Z0. Lalu Y0 di sini sama dengan F2. Yang tadinya jika dicakopi di sini Y1-nya X0, Y0, Z0. Namun jika pada Gauss-Seidel ini X1-nya berubah jadi X0 yang tadinya X0 jadi X1 karena di sini kondisi awal nilai awalnya X0. Namun terdapat kondisi selanjutnya yaitu X1. Yang mana berarti Y1 ini menggunakan X1 untuk mengganti X0 tadi. Lalu mengganti Y0 dan Z0 karena Y0 Z0 ini belum berubah. Dan lalu selanjutnya Z1 sama dengan F3. Nah, di sini Z1 jika dicakopi tadi menggunakan X0, Y0, Z0. Jika pada Gauss-Seidel ini menggunakan X1, Y1, Z0. Karena X1 tadi sudah berisi nilai, lalu Y1-nya juga sudah berisi nilai, jadi tidak menggunakan nilai awal tadi, X0, Y0 tadi. Jadi menggunakan X1 dan Y1. Lalu di sini tetap memakai Z0. Lalu selanjutnya menampilkan iterasi dan juga nilai dari X1, Y1, Z1 yang tadi masing-masing. Setelah itu sini untuk menghitung batas error tadi sama ya menggunakan X1 dan absolute X1 min X0 ini untuk menghitung batas error dari X, lalu itu untuk menghitung batas error dari Y menggunakan absolute Y1 kurangi Y0, lalu E3 untuk menghitung batas error dari Z-nya menggunakan absolute Z1 dikurangi Z0. Lalu kemudian iterasinya pertama 1, lalu nilai dari X0 tadi terisi dari nilai X1, Y0 juga terisi oleh nilai Y1 dan Z0 terisi oleh nilai Z1. Lalu sini sama jika kondisinya batas error E1, E2, E3 tadi lebih dari inputan batas error E, tadi maka iterasi akan berlanjut ke iterasi selanjutnya. Jadi yang awal iterasi 1, jika kondisi di sini benar, maka pertama menjadi iterasi kedua. Lalu jika ada salah satu dari E1, E2, E3 ini kurang dari inputan batas error yang mana membuat kondisi di sini akan menjadi false, maka iterasi akan berhenti dan selanjutnya akan menampilkan solusi dari nilai akhir iterasi dari X tadi, X, Y, dan Z tadi. Dan di sini saya menggunakan contoh pelajaran jika batas errornya 0,000001 akan berhenti pada di sini berhenti pada iterasi kelima dengan X-nya 1, Y-nya -1, dan Z-nya -1. Nah, lalu jika kita lihat dengan Excel, ya pada iterasi kelima X-nya juga 1, Y-nya -1, Z-nya 1. Kurang lebih sama yang di coding dengan yang di Excel. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Jika penjelasan saya ada yang salah atau kesalahan dalam kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.